Selamat berjumpa kontekstual Bible Reading. Kita akan baca 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 31. 2 Samuel pasal 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, begitu di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan istri rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Hit itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Hit itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup.
Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Rabah, dan telah merebut pula kota Aib. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu, dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu." Sesudah itu, Daud mengumpulkan seluruh tentara. Ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu juga dikenakannya pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak, juga diperkerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Kita melihat bahwa struktur 2 Samuel mulai dari pasal 1 sampai 10 menunjukkan bagaimana Daud semakin meningkat, semakin memuncak kehidupan rohaninya, kehidupan di dalam pemerintahannya, kehidupan dalam keluarganya. Semua Daud sungguh-sungguh ada di puncak. Tapi mulai dari 2 Samuel pasal 11 sampai 24 kita bisa melihat bagaimana Daud mulai di dalam kerohanian jatuh ke bawah dengan satu resiko dari hukuman Tuhan. Di pasal 11 kita kemarin sudah melihat bagaimana apa yang diperbuat oleh Daud dengan mengambil Batseba menjadi istrinya dan membunuh Uria suaminya. Dikatakan di ayat yang terakhir di pasal 11 bahwa itu yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Daud adalah jahat di mata Tuhan. Nah, di pasal 12 kita melihat bagaimana respon Allah, bagaimana Tuhan yang melihat dan menyaksikan begitu jahatnya Daud ini. Maka di pasal 12 dimulai dari ayat 1, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang mengasihi. Sedemikian jatuhnya Daud dalam dosa dan berbuat jahat, Allah mengutus Nathan kepada Daud. Ini menyatakan dia adalah Allah yang tetap mengasihi. Nah, pada waktu Nathan datang, kita melihat Nathan menegur Daud dengan sebuah ilustrasi, dan dengan tegas nanti Nathan menegur Daud dan memberitahukan resiko yang harus ditanggung oleh Daud yang jahat di hadapan Tuhan. Dan ini menunjukkan tokoh Nabi Nathan, dia berfungsi sebagai nabi yang benar, berintegritas, tegas, dan berani. Inilah Nathan. Nabi itu berfungsi untuk menyatakan kebenaran, menegur dengan kasih apa yang Tuhan katakan, itu yang disampaikan kepada Daud, raja. Sekalipun dia punya kuasa, dia punya otoritas, bisa marah dan bisa membunuh Nathan, tapi Nathan sebagai seorang nabi dia berani, dan inilah fungsi nabi.
Dan apa yang dikatakan oleh Nathan saat menegur Daud, yaitu dia memakai ilustrasi si kaya dan si miskin. Tentu dengan ilustrasi ini cara berkomunikasi yang baik, yang tepat untuk Daud, supaya jelas maksud dan tujuannya, inti pesannya, sehingga diharapkan Daud berespon yang baik. Dan ilustrasinya sudah dijelaskan di sini, bahwa si miskin ini punya seekor domba yang dikasih dan terus hanya itu satu-satunya, tapi ada si kaya yang punya banyak domba dan ya karena dia orang kaya, tapi pada waktu dia mendapat seorang tamu, dia mau memasak untuk tamunya ini, sayang mengambil dombanya sendiri dan akhirnya ambil domba dari si miskin ini, diambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan dimasaknya bagi orang yang datang kepada si kaya itu. Dan pada waktu dapat ilustrasi ini, respon Daud ternyata sangat marah. Ini menunjukkan bahwa Daud ini sebenarnya dia berpegang pada keadilan, berpegang pada prinsip kasih. Karena pada waktu dia marah, Daud mengatakan orang itu tidak memiliki belas kasihan, ya tidak kenal belas kasihan, itu harus dihukum mati. Orang yang merampas, mengambil domba dari si miskin harus dihukum mati. Dan Daud berkata, dia harus ganti rugi 4 kali lipat. Itu hukum Taurat sudah mengingatkan, kalau ini merugikan diganti 4 kali lipat. Itu di Keluaran 22 ayat 1. Dan itu diulang lagi pada waktu Zakius ketemu Tuhan Yesus, dan Zakius pun katakan, kalau ada yang sampai dirugikan, aku akan ganti 4 kali lipat. Berarti ini Daud menunjukkan sebagai raja dia berpegang pada hukum dan dia punya prinsip, yaitu orang itu harus punya belas kasihan, tidak boleh merampas begitu saja dan merugikan orang lain. Ini harus dihukum mati. Tapi Nabi Nathan datang dengan ketegasan, katakan, kamulah orangnya, engkaulah orangnya. Apa kaitannya dengan Daud? Engkaulah orangnya. Daud pasti tahu dan mulai merasakan. Maka Nathan memperjelas, ya, mulai dia berkata kepada Daud di ayat 7, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istrinya aku telah memberikan kepadamu kaum Israel Yehuda. Seandainya belum cukup, akan ditambahkan juga kepadamu. Dikatakan di ayat yang ke-9, mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Maka kita bisa menyimpulkan sekarang, kemarin satu pertanyaan, Daud yang begitu punya hati yang baik, punya hati yang mengasihi, yang taat, yang diurapi Tuhan, disertai Tuhan. Saul pun diberi kesempatan 2 kali, dia tidak mau membunuh, dia selalu menang, disertai Tuhan, musuh-musuhnya dikalahkan. Ini diberkati Tuhan, kerajaannya damai, tentram, musuhnya tidak ada yang melawan. Ini kerajaan yang luar biasa. Tapi mengapa Daud bisa jatuh
dosa dengan Batsheba. Seringkali ada tafsiran, kalau dia tidak berperang, dia melihat wanita yang mandi, lalu Daud bernafsu untuk ambil Batsheba itu. Kalau hanya melihat wanita yang telanjang, Daud ini sudah banyak wanita dan banyak melihat wanita cantik-cantik dan telanjang, itu sudah biasa. Mestinya dengan umur yang sudah semakin tua, hal itu sudah biasa. Tapi kenapa justru ini istri Uria ini diambil, dia berzina sampai hamil, tentu beberapa kali dia berhubungan seks, dan suaminya dibunuh dengan rekayasa, kelicikan, dan terencana yang begitu jahat, dan itu jahat di mata Tuhan. Tapi kenapa Daud pada posisi rohani yang hebat bisa jatuh? Maka kita kalau bertanya, ada hamba Tuhan yang hebat, yang diurapi, tahu bisa berzina, bisa jatuh dosa. Kenapa bisa demikian? Ternyata kalau kita melihat ini prinsip, tidak ada yang kebal terhadap dosa karena dunia masih berdosa, masih jahat. Tapi dalam kasus Daud dengan teguran Natan ini, kita bisa tahu kenapa Daud berdosa. Maka Natan dengan ilustrasi itu dan menunjukkan Allah sudah mengasihi, memberikan segalanya, Daud tetap berdosa, yaitu jelas dia tamak. Dalam kamus ketamakan itu apa? Yaitu hasrat hati yang rakus, berkeinginan mempunyai yang banyak, yang terus rakus. Orang yang rakus tidak cukup makan satu piring, mungkin 5-6 piring masih belum kenyang. Rakus. Dan ini kita melihat bagaimana Natan menunjukkan, kamu ini sudah punya banyak istri, masakan satu istri Uria masih diambil lagi. Dan itu tamak, tidak puas dengan apa yang dia miliki, kekayaan, benda, maupun istri, maupun hal lain. Dia rakus, ingin tambah terus. Dan ajaran Tuhan Yesus jelas, dari makan aja doa Bapa kami sudah diajarkan selalu oleh Tuhan Yesus. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menunjukkan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih, dan tidak tamak, tidak mengambil banyak dari orang lain dan merampas milik orang lain, itu tamak. Dan alasan yang kedua dikatakan oleh Natan, engkau menghina Tuhan. Ya, karena mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu, engkau telah menghina Tuhan. Maksudnya apa menghina Tuhan? Ya, menghina Tuhan karena Daud melanggar firman Tuhan. Dia tidak menaati firman Tuhan, hidup yang suci, yang kudus, dan dia melanggar firman Tuhan sama dengan menghina Tuhan. 2 kali dikatakan, karena kamu menghina Tuhan, dan tidak mau taat apa yang sudah diberikan Tuhan, kasih-Nya yang melimpah. Dan Daud akhirnya berbuat jahat. Maka Nabi Natan menunjukkan kepada Daud, hukuman itu jelas, bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau menghina Tuhan. Begini juga bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasnya yang datang dari kaum keluargamu. Aku mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan pada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari.
Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, aku akan melakukannya itu di depan seluruh Israel terang-terangan. Ini hukuman-hukuman Tuhan telah dinyatakan, dan Nathan mengatakan, engkau tidak mati, tapi anak itu pasti mati. Dan ini menunjukkan ketegasan Tuhan terhadap orang yang berdosa, yang jahat, menghina Tuhan, yang tamak, ada risikonya. Tapi kita melihat Tuhan itu tetap mengasihi, karena Daud mengaku dosa, dan dia katakan, aku sudah berdosa, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Di Mazmur 51 pengakuannya, hanya pada Tuhan aku berdosa. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku segala dosamu, maka Allah itu setia dan adil dan akan mengampuni dan menyucikan dosanya. Dan inilah kasih Allah bagi orang yang berdosa, yang mengaku. Dan di ayat selanjutnya kita bisa melihat pertobatan Daud itu sungguh nyata. Dia datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan saat anaknya sakit 7 hari. Dia berdoa, berpuasa, tapi pada waktu anaknya mati, dia selesai sudah, karena dia pikir, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu bisa hidup. Dan ternyata anak itu tetap mati karena hukuman Tuhan itu nyata. Dan kasih Allah tetap mengampuni Daud, tetap mengasihi Daud. Orang yang sudah bertobat, yang mengaku dosanya, Allah tetap mengasihi. Sehingga kita bisa melihat konfirmasi kasih Allah itu dengan lahirnya anak bernama Salomo. Tuhan mengutus Nathan untuk memberi nama Yedidja, Tuhan mengasihi. Dan ini memberi konfirmasi bahwa Allah sudah berdamai dengan Daud yang minta ampun, mengakui dan bertobat. Allah berdamai dengan Daud. Dan inilah yang ada di narasi ini, supaya prinsip-prinsip kebenaran untuk tidak berdosa, dan kalau sampai berdosa, bertobat, mengaku, Tuhan itu mengasihi. Allah itu mengasihi orang yang mengakui dosanya. Dan resiko orang yang berdosa ada hukumannya, tidak begitu saja lepas, tapi ini harus menjadi disiplin. Dan aplikasinya, apakah saya siap mengakui dosa pada Tuhan dan bertobat jika berdosa? Apakah saya mohon belas kasihan Tuhan Yesus atas risiko dosanya, supaya Tuhan tetap mengampuni dan mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini dengan pujian Sejauh Timur dari Barat.
setiap pelanggaran yang terlihat atau yang tidak terlihat yang ada dalam hati pikiran, supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kita dan melayakkan kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kembali kami menyelidiki hati kami. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan di dalam hidupku, baik di dalam pikiran, di dalam batin, di dalam rohku, supaya Tuhan aku boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dilayakkan oleh Tuhan, dan tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ampuni Tuhan, kami percaya kasih pengorbananmu sudah menyempurnakan semua pengampunan Tuhan atas kami. Dosa kami sudah dibayar lunas di kayu salib saat Engkau berkorban memberi dirimu untuk penebusan dosa. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh berkomitmen untuk tidak mengulang dosa kami, tetapi kami menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih pengorbananmu dan pengampunanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.